Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur yang sedalam-dalamnya, puja dan puji yang setinggi-tingginya kita baca dengan lidah dan kita benarkan dengan hati untuk Zat yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha pengasih dan maha pemurah, dan mencukupi segala kebutuhan manusia sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Semoga semua kita tetap basah lidah kita menyebut nama Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Semoga apa yang kita pakai di dunia ini membawa berkah dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada nabinya, rasulnya, hamba yang disayanginya. Dan itulah insan yang sebelum tubuhnya lahir namanya sudah ada. Jadi dari Nabi Adam dan umat serta kepada sampai Nabi Isa, sambung bersambung di dalam kitab, Nabi itu telah menyampaikan kepada umatnya di zaman itu bahwa nanti akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad di akhir zaman. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita diberi nama setelah lahir, dan itu dilihat pula kelamin kita. Diberi nama ketika dalam kandungan. Siapa nama anak ibu dalam kandungan ini? Muhammad. Kironyo nyolaya padusi. Itu tidak cocok namanya Muhammad. Jusneti namanya narenca. Ini. Tapi Nabi namanya itu sudah disediakan oleh Allah, dan dari nabi ke nabi itu dibisikkan dan diwahyukan di dalam mushaf dan kitab masing-masing. Maka Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Hawa itu maharnya syahadat. Yang menikahkan Allah, walinya tidak ada, karena Nabi Adam Siti Hawa itu tidak punya ayah dan ibu. Jadi bersyukurlah kita ini punya ayah dan ibu. Pernah mengecap kasih sayang ayah dan ibu. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak. Menikahkan Allah, wali tidak ada, maharnya syahadat. Apa syahadatnya? Sama dengan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kepada Nabi Muhammad ini dan malaikatnya bersalawat.
Kalau kita sebagai manusia biasa tidak mau berselawat kepada Nabi, maka itu sangat rugilah kita. Dan orang itu disebut orang kikir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu diberitakan dalam Quran, Pak. Itu ayat Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita itu disampaikan oleh Allah, bertemu dengan beliau nanti di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Ya. Lai sehat saya Pak Ibu-ibu. Ambo nak pandai bahasa Inggris, bahasa Minang saya mau bertanya. Kalau sehat ya. Saya selaku orang tua 70 tahun 5 bulan, alhamdulillah sehat. Darah saya 120/80, kadang-kadang per 70. Dan itu sudah dipakai oleh orang sakit sebanyak 111 kali. Jadi saya tetap mendonorkan darah. Sekarang tidak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Walaupun darah itu bisa juga diambil, tapi dokter tidak mau lagi. Bapak sudah tua. Jadi kita sudah tua ini Pak, walaupun darah kita baik, tidak mau dokter mengambil. Jadi kalau lah tua, jamba bini je lah. Darah sendiri. Ya nama mana istrinya yang meninggal ini. Yang masih hidup sampai nanti bapak-bapak dan ibu-ibu harus bahagia menjadi suami istri itu. Yang saya sebut tadi saya karena istri saya enggak ada lagi. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Pagi ini kita bercerita ya. Sebab kalau pengajian kaum muslimin di Pekanbaru ini banyak buya kita yang tinggi ilmunya. Ada buya Dr. Mustafa Umar. Ada anak saya yang sangat banyak ilmunya, Ustadz Abdul Samad. Orang tua ini Pak kulitnya lah layu sama jota ruang bau. Lah banyak pelupo. Ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji ndak sampai katam, sulit lah hambo kau bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbiang. Kerana sekolah ndak sampai. Kalau bapak lihat di YouTube itu DRS Haji Ristawardi, DRS itu bukan sarjana Pak, dakwah Raun Sawali itu. Ya kan? Karena kemarin dari Padang lepas ke Ujung Batu, terus ke Rokan dan tiba pula di Pekanbaru ini. Nanti akan pergi pula ke Jakarta dan terus ke Surabaya. Jadilah gaib mangko viral Pak. Inilah untungnya media sosial ini. Ya kan? Ternyata kaum muslimin yang ingin mengundang saya itu orang Minang yang ada di rantau. Karena bahasa saya itu banyak bahasa Minang. Dan itu dicampuri dengan pepatah dan petitih yang saya pelajari ketika berumur 15 tahun dulu. Tapi dalam kajian rasanya ini cocok dimasukkan ke dalam kaji. Ternyata orang Minang di rantau ingin juga, walaupun sudah melihat dalam YouTube, bamu pakainya, kita undang nyolah Ustaz kelera aku ke tempat awak. Alhamdulillah. Semenjak sudah Ramadan, saya sudah 3 kali ke Pekanbaru ini. Dengan pengundang yang berbeda. Ada namanya IKMR, ada namanya Ikla, dan sekarang umum saja. Ada namanya SAS. Ya kan? Ternyata orang Minang ini di mana saja ada Pak. Ko ado lah janjang ke bulannya Pak Ijo mengalih sate kan. Ini orang Minang ini. Alhamdulillah. Saya doakan jamaah masjid
Al-falah, al-muttaqin ya. Ya, al-falah sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah dari pikun dan sehat pemikiran, taat beribadah, dan kalau sakit itu mengurangi dosa, kalau mati ajal telah sampai, mudah-mudahan nanti masuk surga, amin. Jadi cerita pagi kini, berhati-hati dengan syaitan. Nah, kenapa begitu? Kalau iblis itu tidak ada jamaknya, Pak. Iblis itu hanya satu. Yang banyak itu tentaranya. Itu makanya dalam Quran disebut kalau satu syaitan, syaitan. Kalau banyak syaitan, syayatin. Nah, coba Bapak lihat dalam Quran itu, ada enggak jamak iblis? Tidak ada, Pak. Iblis itu hanya satu, tapi sangat menentukan untuk menjatuhkan anak Adam. Anak buahnya namanya syayatin, banyak sekali. Di Amerika ada, di Istana Negara ada, ya kan? Di mana saja ada syayatin itu untuk menyesatkan manusia. Dan dia dapat SK, ya kan? Di markas besar Polri ada, di rumah dinas polisi ada, di masjid pun ada. Nah, ini anehnya, Pak. Apa tandanya ada syayatin di masjid, Ustaz? Sementara Ustaz ngaji baru hanyalah bersandala lalu, ya kan? Nah, itu tandanya setan duduk di matanya, ya kan? Nah, itu Ustaz. Nah, itu makanya kita disuruh a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Tidak a'udzubillah minal iblis, Pak. Iblis itu dia memerintah saja, yang diperintahnya setan. Setan yang banyak itu sianya, Pak Ustaz. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang jadi syaitan itu dua, Pak. Pertama jin, yang kedua manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang jadi syaitan. Bagaimana kita menentukan itu, Pak Ustaz? Kalau disuduh saja manusia aku setan, nyo gubernur, Pak Ustaz. Atau dia kecilnya setan. Itu berangnya kawan. Dia kita lihat saja, Pak. Misalnya ini saya buat satu contoh ya. Ada orang curhat kepada temannya karena merasa dekat ya. Pai ndak nyobuang seorang, manih ndak nyolulu seorang. Ada problem, ya kan? Dia datang kepada temannya. Teman, beri saya pendapat ini. Saya begini-begini ya. Alangkah sakitnya hati ini disakiti oleh orang lain itu. Bukan karena pukulannya, tapi karena lidahnya. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bepas lagi di luar lipik ndak berubah, di dalam cair tiok lagi. Padiah bana tiambo kodek lidahnya nan mantiek tu. Abana rencak. Cik kawan tadi tu ndak bisa dipadiat. Dari kaki nak ke lutut, dari lutut nak ke pau, dari pau nak ke pinggang. Bekonyo pijaan bawang. Sampai ke kepala lului pinyai, lului kulindan. Ambo bantu di belakang. Ndak lalu dan dang dilawi didarik kita tanjakkan. Ndak bisa jonan kasa nan nalui kita lapeh. Tu ndak bisa dipedia tu. Orang yang seperti itu sudah berubah jadi syaitan. Cuma sekarang diperhalus namanya provokator. Ada enggak bapak-bapak yang seperti itu sifat selama ini? Kalau ada, tobat, Pak. Pagi ini tobat. Kita bisa berubah jadi manusia baik kembali. Kenapa ada manusia seperti itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri manusia itu ada yang diilhamkan oleh Allah. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat buruk itu fujur namanya. Sifat baik takwa. Datang orang mengadu kawak serupa itu, agi jawab, biarlah. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah
Balas saja yang buruk itu dengan yang baik, teman. Biarlah Allah membalaskan. Kalau dapat, doakan dia kepada Allah. Teman saya yang jahat ini, beri dia petunjuk ya Allah, agar tidak jahat lagi kepada orang lain seperti kepada saya. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, kalau ada kawan menyabarkan kita seperti itu, itulah yang sebenar teman. Ya kan? Kalau Nasrupo tadi itu tukang sate itu apa? Nyukipe baru kau nak kai duit. Nah ini. Ya kan? Jadi syaitan itu banyak. Dari siapa? Dari jin dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, coba kita lihat. Apa kata Allah kepadanya dulu? Qala ma mana'aka alla tasjuda? Apa yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam? Ya kan? Jadi kesombongan yang pertama itu dari iblis, kemudian turun kepada anak-anak buahnya syaitan. Sebenarnya dia tidak harus terburu-buru menjawab. Sebab Allah sudah melakukan tes. Dites malaikat tidak dapat, dites iblis tidak bisa menjawab, dites Nabi Adam salasa balai banda buwe rami balainya siang hari cie diaja ampe dapat manggil yang guru majai. Jadi utak Nabi Adam tu sama je utak minyak begitu dia ngien jalang. Anak ni pilih ko utaknya sama je utak talu makanan dia ngien bakunya. Jadi karena Nabi Adam ini pintar, untuk menghormati dia disuruh memberi hormat. Istilahnya di sana sujud. Fasajadu, seluruh malaikat sujud. Malaikat yang paling berbahaya pekerjaannya apa Pak? Empat. Pertama malaikat Malik, itu kejam sekali. Dia penjaga neraka sampai kini tidak pernah galak sekali jo. Itu malaikat Malik. Alun-alun pernah galak. Ketawa gitu maksudnya. Ya kan? Belum. Yang kedua malaikat kaum muslimin yang mencabut nyawa. Yang ketiga malaikat yang menanya hamba Allah yang telah mati ketika terbujur di kubur. Namanya Munkar Nangkir. Tapi ketika disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, mereka patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Apa penyebabnya apa? Penyebabnya ini Pak. Iblis kan makhluk senior. Dia sudah beribu tahun dalam surga. Adam makhluk junior. Tapi terdengar oleh iblis, Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi, menyambung kekuasaan Allah seperti gubernur, bupati, kan, camat, RT, RW. Itu khalifah itu namanya kita semua ini. Ya kan? Apa kata iblis? Kok yang muda, yang masih junior, yang bau kencur itu yang akan jadi khalifah. Kita udah tua, sudah lama ini hidup, tidak pantas dia jadi khalifah. Nah, di sanalah timbul iri dan dengki, ya kan? Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa katanya? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam itu. Jadi yang dibanggakannya kesukuan, kebangsaan, bukan ketakwaan dan keilmuan. Ya kan? Kalau kesukuan maju orang sakai dari awak lepak. Bapak itu, nyu bisa membuat alat berat. Jadi ada pak alat berat yang pakai PU itu sakai cek. Ada nak bapak lihat alat berat mereknya sakai? Dia bukan suku terkebelakang itu. Jadi jangan kaum muslimin kita membanggakan kesukuan, kebangsaan.
Itulah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya kalau dia merenung, Pak, api dan tanah itu sama-sama berguna. Masjid yang indah ini kenapa bisa berdiri? Karena di atas tanah. Kalau di atas api terbakar. Ya kan? Ini tidak dipikirkan oleh iblis dulu. Dia lompat-lompat kata aja. Ya kan? Nyo kata orang Minang, sudah ditilan tangan, ditungkuian, sudah tu diherengan. Dipikir, di kana-kana, di manuang-manuang. Mana yang benar ini, mana yang salah. Api sangat berguna, Pak. Kita tidak menafikannya. Api itu sangat berguna. Apa saja yang akan kita masak harus ada api. Baik api modern maupun api manual. Kalau dulu, Pak, kan tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sini api mengkoidui. Negeri ini berkembang juga ilmu, sekarang ada api modern, kompor gas. Untuk batanak supaya jangan babaro di rumah awak, rice cooker, pange-ange ense magic jar, penggiliang lado belinder, pengocok talu mixer, pembersihan karpet vakum cleaner, suami nengadang keringkang buser. Kan ada suami kau nengadang keringkang menyaringkang ke istri. Jangan, Pak. Ibu-ibu ini sangat baik kepada kita. Kalau jahat ibu-ibu ini, nyuage kopi tubuh manci lajat sari Pak mati. Dia baik sekali. Satitik santan dikuali, nyo masak daging siku ke bau, harum setahun perjalanan. Itu ibu-ibu yang bisa, kita tidak bisa itu. Iya kan? Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang sariaunya. Nah, ini ibu-ibu ini. Maka dia disebut di Minangkabau bundo kanduang. Abang kau bundo kanduang namanya, Pak. Sabo inyo nama menganduang. Apa pernah menganduang? Jadi ibu-ibu ini bundo kanduang namanya. Limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Tahu jo paneh kamalatui, arif jo rantiang kemancucuat. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Iya kan? Bikola sudah awak mengaji ke tengah kuenya Bapak. Itu ibu-ibu. Kalau ada kue nak, Bu? Itu ibu-ibu ni. Bagaimanapun modernnya api, kalau awak kan membakar lamang, lai bisa jo rice cooker? Tak bisa. Itu harus dibuat langgaiannya, didui embaro di bawah, di sandan, tabuang lamang terjinan, dibalik-balik. Walaupun kampung kolah maju, negari maju, teknologi lah tinggi, lai bisa ditukar tabuang lamang tu jo paralon. Alun masak lamang tu lah paralon ko lah habis dia pi. Jadi iblis berpikir tidak sejauh itu, Pak. Nyo bangga ni nyo dari api. Padahal manusia ini, Pak, terpakai di nyo nanampe. Api, tanah, air, angin tu mengkawak khalaqal insana fi sani takwim. Manusia ini yang paling indah, Pak. Api untuk ini nafsu, Pak. Nafsu itu untuk memajukan. Nafsu tidak terkendali untuk meruntuhkan. Kita kan didorong oleh nafsu, Pak. Iko lapik lausang, tutuka jalan baru. Kumusaji awak lapatui direhab, lat ketinggalan zaman. Itu nafsu tu, Pak. Itu dari api. Ya kan? Kemudian kalau dia bergejolak, bergelora, maka yang menjinakkannya air. Ada di tubuh awak. Atau mangkonya awak membutuhkan air. 80% tubuh kita ini dialiri oleh air. Dan bahan bakunya dari
Tanah. Apa tandanya? Musim durian, apa makan durian, tumbuhnya di tanah. Musim lanse, apa makan lanse, tumbuhnya di tanah. Apa dapet sakit malaria diubek jopil kina, kina tu tumbuhnya di tanah. Apa teragak je pergi di jaguang, jaguang tumbuh di tanah. Karena tubuh dari tanah, unsurnya dari tanah. Karena rohani dari Allah. Inilah makanannya yang sekarang. Tidak bisa rohani ini diberi makan dengan makanan jasmani. Ya kan? Itu diadakan pengajian-pengajian ini. Habis zuhur ada kajian, habis subuh ada kajian, habis maghrib ada kajian, habis isya ada kajian. Ada kajian khusus tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih dan segala macamnya. Ya kan? Makanya Nabi yang cukup ilmunya masih berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya ya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, semakin banyak saya tahu, semakin banyak kekurangan saya. Itu orang kaum muslimin. Makanya tetaplah hadir di majelis ilmu ini walaupun sambil lalu. Orang awak kau kan santia menyambi Pak. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayu bidu ili, sambil menuai bila lang dape, sambil menangah kaji mato lalu. Kaji dape kantu lape. Karena dia tidak mau memberi hormat kepada Adam, apa kata Allah kepadanya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau turun dari sini. Tak pantas engkau di tempat mulia ini menyombongkan diri. Keluar, engkau makhluk terkutuk, kata Allah. Apakah cemas iblis diusir dari surga? Tidak, Pak. Kenapa dia tidak cemas, Pak Ustaz? Dia sudah 6.000 tahun di sana. Yang jadi masalah kita ini, Pak, umur pendek, indahlah sembahyang, nanti masuk neraka, masuk surga alun pernah. Nan malang mana masuk neraka di dunia ko indahlah begini. Baik tu talampau pilih mana? Dia doa orang ikut ndak ketuju, dia doa orang ikut ndak sesuai. Akhirnya umur lah 50 saja, dapat sekik kilo je sekik kilo. Mati. Sama yang indak lah, bini indak ada, masuk neraka, baraka malang tu. Jadi nak muda-muda capek lah bini kalian lah. Ya kan? Lebih-lebih hari acok gampo gini. Kalau awak bini tu lalok malam gampo hari ada nang keri pagui. Halal. Pindah ang keri pagui tonggak saya. Kaum muslimin, jangan dilecehkan menikah itu, Pak. Bagi yang belum ya, an-nikahu sunnati. Sampai sini saya baca nikah itu sunnah saya. Kata siapa? Kata Nabi, faman radhiba, barang siapa yang membenci sunnah, falaisa minni, dia tidak dari golongan saya. Ambo dek sekolah di pesantren dulu, Pak. Baitu dapet kerja di Semen Padang, tangke ambo jadi keran tetap, ambo kecek saya ke biaya deng kawini lah. Siapa kawini yang ada poluan orang posisi aja lai tembak nong coach. Akhirnya saya menyerah kepada ibu saya, dicarikanlah jodoh. Siapa dia? Anak mama saya, Pak. Baitu ambo cali anak mama ambo tu, Pak, tidak mengerijuk mata ambo. Bab itu rambutnya karitiang, hidungnya antaro pesek jo mancuang, namanya codasun tunggal, giginya putih halui-halui putih, galak berpiciang. Ya Allah, rancak warnanya. Air ialah biasa. Ini bapak-bapak ibu. Sampai kami bergaul 43 tahun 2 bulan. Bang kau selama tu Ustaz, iyo nyanyi lu ide Allah membiak.
Tu kebagi cik mbok. Sampai hari saya di rumah sakitnya Pak. Bayinya. Tapi 2 tahun sebelum itu para jemaahnya lah ngeceknya. Dah lain rasa badan. Dahulu je dan dari udah. Tu cik. Tioklah sudah mencuci kain Pak. Untuk menyemur kain di rumah kan ditingkian rumah tu untuk menyemur kain. Dah tolong jamuan kain kata ya dah layu lutui dan kata. Dia Pak kalau layu lutui mendaki rumah tingkik tu ndak lama tu dah. Ambo jali isteri ambo tu tolong jamuan kata ya dah. Di kalau ada apa nalah tabuik rumah bertingkik tu masuk mudo kini kaki apa lah sakit. Ndak talok kata tu lah laba lumuiknya kamar mandinya laba banang lawah ajwa salah rumah tu. Agim pitihnya ke rumah tafiz atau ke masjid. Atau buat serumah rendah je 3 kelempek. Tu bali sapu panjang je untuk nyepu-nyepu tu. Ya kan? Kemudian nasi dipasan saja Grab. Untuk ala nak talok nak kata le. Bekuak matinya tinggal. Tapi kalau dijual dia agihan ke masjid pitihnya itu investasi akhirat. Meninggal beliau. Kinilah 2 tahun 6 bulan meninggal. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, selama Covid kan Ramadannya 2 kali. Yang Ramadan pertama zaman Covid kan tak boleh maduan pengajian di masjid, tak boleh salat tarawih di masjid. Itu di Padang dan Sikoba sama ya. Jadi ambo salat tarawih di rumah. Sabulan tu ambo jadi imam. Ibu kau salat di atas kursi Pak, tak bisa bersimpuan ya kan? Itu hikmahnya nampaknya. Aristawardi, kamu mengimami istrimu, nyocok tinggal saya, kamu pergi dakwah saja. Sekarang kamu di rumah imam media salat setiap malam. Ternyata sesudah hari raya, sebelum hari raya kurban, beliau dijemput oleh Allah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ba'a kematian bini itu Ustaz. Ambo baca pantunnya ya. Ba'a kematian bini itu tentu ditanyakan ke orang nak mati bininya. Kalau apa tanyakan ke apa kambo ba'a kematian bini itu Ustaz. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian, menangih badan jago lalo. Dicaliat suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasua nalapai, jatuh badarai ayamato, ka Allah saja bakadukan. Ya Allah, masukkanlah isteri ambo ke dalam surga, ampunkanlah dosanya ya Allah. Kok dapat di akhirat nanti itu jo bini ambo balik ya Allah. Apa Pak? Ingin tak isteri di dunia ini juga isteri di surga? Ingin, saya begitu Pak. Ya kan? Sebab apa? Nyokalah gaib tu Pak Ustaz. Di Sarugo mudo balik Pak. Dah ada orang gaib di Sarugo tu. Ya kan? Wajah kalau bapak-bapak ini, saya itu bentuk pemuda umur 25 tahun. Tinggi 37 meter, kulit putih bersih. Jadi nan hitam-hitam kalian kau sabar sajalah. Nanti di Sarugo putih. Nan pendek-pendek kau sabar sajalah. Nanti tinggi. Anam perusi Ustaz, padusi wajah umur 19. Orang semayang duduk di kursi indah, doi Sarugo nanti. Kakinya sehat, lutut sehat. Tidak ada orang sakit-sakit di surga itu. Ya kan? Cuma ada orang bertanya, ya kan? Iku ambo simak dari pengajian Ustaz Samad. Pak Ustaz, kami tidak bisa berhenti merokok di dunia aku. Apabila dia sudah makan tu, rasa anak mama rasanya rokok tu. Lai ada rokok di surga Ustaz. Tu orang bertanya ke Ustaz Samad. Jawab Ustaz Samad, dia jawab di Al-Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un
Di dalam surga itu kamu apa yang kamu minta diberi, apa yang kamu inginkan dikasih. Cuma kecil Ustaz Samad, mai duit nak pi rokok tu kan rokok. Amang ngeleng-ngeleng orang matanya. Jadi yang ada di surga itu yang bermanfaat. Kalau ada lo rokok di surga itu dia siang lo sebab abahnya abu rokok serak sana. Jadi siapa yang perokok di dunia kau jangan jadi masalah di surga nanti. Tempo saja saja gini. Ya kan? Jangan tagamang di surga nanti. Di surga itu yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat tidak ada. Kaum muslimin, jadi untuk itu apa kata setan kepada Allah? Ya kan? Beri saya hidup sampai hari kiamat ya Allah. Kamu diberi tangguh sampai hari kiamat. Ciklah ya Allah, panjangan umurmu sampai kiamat, ambo sehat. Ambo ndak ingin sakit-sakit ya Allah, supaya ambo berhasil menyesatkan anak Adam ini. Boleh lagi ya Allah. Jadi iblis tu ndak sakit-sakit, Pak. Kalau ndak percaya, Pak, ke mana rumah sakit sekarang? Tanya ke perawat tu kalau Pak ke sana. Ada ndak iblis dirawat sekarang? Ndak ada, Pak. Iblis tu ndak ada sakit, sehat. Jadi dia bersemangat mengganggu kita. Ya kan? Makanya para jemaah untuk melawan iblis, dia tua dari kita. Dia ndak sakit, dia senior. Awak nampak dinyo, inyo ndak nampak dia awak. Maka kita harus minta bantu kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Sekerajo nang kadigari. Misalnya kotak infak ini dibuka sekali sebulan. Atu balindung awak jo Allah. Bersama-sama membuka pengurus tu. Jangan seorang le. Ku ndak juga dua dibelis, Pak. Aku nan sirah-sirah, aku masuk sekuang je. Nanti ndak jadi pengurus, ndak dapat lagi. Ya kan? Nyawa ndak ada berencana jolong ada, Pak. Tipu saya iblis kok. Ya kan? Makanya kita mohon perlindungan pada Allah. Kalau ndak minta bantuan ke Allah, Pak, kalah dari iblis kok. Iya kan? Kalah awak dia. Sebabnya senior, pengalamannya banyak. Sesudah itu supaya kita aman dari godaan iblis, beramallah secara ikhlas, tulus. Jadi pengurus masjid ikhlas, jadi ibu rumah tangga ikhlas, jadi suami ikhlas, jadi ustaz ikhlas. Ambo kama pai mengaji, Pak. Ndak ada ambo para jemaah malahnya tanya orang, Ustaz, kalau Ustaz dibawa ke Pekanbaru mengaji, bara untuk belanja Ustaz. Itu ndak ada ditanya orang tu. Pengurus tu nyo paham sama lebih-lebihnya. Ndak perlu diajarnya dah. Ambo saja minyak naik di Padang, Pak. Alanya naik 100 honor tu di Padang. Biasa 200 kini lah 300. Ada Pekanbaru ko lah. Sejauh aku negari kemari itu dia geser 300. Namun andaikan berapa dikasih orang kita ikhlas. Kenapa begitu? Tujuan utamanya ada itu. Kebetulan orang menilai orang kolagai barari-hari tak pakai. Itu sebenarnya. Ya kan? Bukan baharago sama Jojo Bali. Ya kan? Entah kok keluar dia duit pengurusnya. Masuki duit Padang. Itu yang tak jalan dia nyuci. Jadi ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, apa saja pekerjaan samo jo patuang dak bangok nilainya. Orang kalau menjual baju-baju siap ke, Pak? Kan ada M, ada L, ada XL, ada XL double. Ya kan? Akannya pakai ke patuang, Pak. Bab itu tu
Patuang tu kan rancak badannya, atletis. Jadi walaupun kain itu dasarnya ndak halus, dipakai oleh patung, rancaknya. Ambo pernah dulu lama Pak diundang di orang Pariaman ke Pekanbaru go, ada Garuda ketek dari Padang lo, Garuda Pak. 80-an tak salah ambo isinya. Aju itu kemari. Jadi ambo bawa orang rumah ke pasar bawah tu, nampak dia patung berpakaian muslim. Ketika tu umurnya sekitar 36. Bila kapuk je. Ya kan? Dah rancak baju muslim kau dah ada Bali ya. Jam Bali lo leko dari awu kuning kau macam. Maha di siko perusinan kau je. Tapi awak pulang je pesawat bahas singgah di awu kuning je. Hanya Bali je baju kau Pak. Tiba di rumah di Padangnya pakai dah. Dia serencak tadi dah ndak je. Hanya lo galak. Patuang tadi memang kau rancak baju tu nyo pakai badannya rampiang. Iko lah semua jo dorom semua kadang tu kita bawa. Kan sama rancak. Akini bertanya ambo ke ibu-ibu. Patuang padusi nan dipakai jo baju tu karancak mato menceliak. Tapi lama lain nama ibu mambiak kawini anak ibu. Kawin jalan jo patuang gale mo. Rancak dan celiak mah. Kanyo pangan dia anak ibu, kaki kareh, tangan kareh, badan kareh, ndak ada lembutnya, memasak ndak pandai. Model itulah beramal tidak ikhlas sama dengan patung ndak bernyawa. Orang yang tidak ikhlas akan mudah dilumpuhkan oleh iblis dan tentaranya syayatin. Nah, yang ketiga yang terakhir, kalau ingin kita selamat dari godaan iblis, banyaklah hidup ini berbaik sangka. Nah, ibu-ibu kalau ada warisan dari rumah ke rumah, ya kan naik begini di rumah awak, besok di rumah kawan. Kawan kau ndak tanggung rumahnya rancaknya dah. Anang ke dibaca. Masya Allah, tabarakallah. Beri jelah berkah orang rumah kau ya Allah. Aduh induk-induk apa naik ke rumah orang rancak. Ini mana peti di kelera. Serancak kau nak rumah. Lakinya pegawai randahnya mengalih sayu lo di pasar. Ikan awak bersangko buruk saya. Dosa nan dapat. Ya kan? Kalau rancak rumah orang basyo tabarakallah. Kalau awak berburuk sangko Pak, sampai alam kau dia awak. Samo hidup awak jerumpui kiambang kateh pucuk tak sampai ke bawah hurek tergantung de angin badan batundo. Tapi kalau kita babaik sangko, para jemaah negari kolapang dia awak. Jadi ada dapat orang bercukur rambut. Lah sudah rambutnya nyo cukur di tukang cukur, atau nyo tilantangannya di atas kursi itu di tukang cukur. Tu nyo itu pisau di tukang cukur tu lah. Alamak seorang bercukur tu ambil tuan lianya. Bangkon tak larinya tu Ustaz. Inyo babaik sangko ke tukang cukur tadi, tukang cukur kau ndak ke mengarik lianya tu. Tapi ke membarasihan bulu. Ambo kalau lah membarasihan bulu di liya tu kan cukur Pak. Atau kalau ambo tu. Nyo jogon me Ustaz lah siap je. Aduh. Hendak rencak awak babaik sangko saya. Denyut nadi kita stabil, darah kita hendak turun naik, ya kan? Makanya dalam hidup ini jangan berburuk sangka. Babaik sangkona tak babaik sangko bana aja lo. Apa misalnya ada studi banding dalam kerja ke Amerika, ya kan? Nah, istri apa umur 35 baru. Ada kawan tetangga di sekolah, ada yang kapai ke 4 bulan, gua ada yang pitaruhan bini, dia kaya siang malam yo, ang pelihara bana yo, ajan Pak. Balang anak beko lawak pulang. Tak boleh. Jadi malah biaya ancak-ancak mengurangi sio-sio. Atau mengkurang minang mengecian nang kadilakuan ko sadang tapi pasang bola pukul 2 leh matahari di tengah bana tulang punggung. Begitu. Ya kan? Nan sadang elok. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dari bisikan iblis.
kita selamat dunia dan akhirat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sepanjang masa. Kalau ada yang salah, itu semuanya dari saya, yang benar dari Allah. Kepada bapak dan ibu saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Bapak tulang bocik ni. Di mana letak jalan ke Guguk, dakik pasar Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui airnya jernih. Di mana cako apa pintu ke masuk, di sini lo pintu ke keluar. Lah hamba lapih juati nan suci je muka nan jernih. Pulang lah. Tapi kalau ada kue makan kue lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.